Apakah para pilot kamikaze benar-benar memilih mati demi kehormatan? Atau sebenarnya mereka dipaksa untuk bunuh diri oleh sistem yang tak memberi pilihan? Di balik kisah heroik yang sering kita dengar, tersimpan rahasia kelam tentang pemuda-pemuda Jepang yang terbang tanpa harapan untuk kembali. Mereka disebut prajurit suci, namun di mata sejarah, mereka adalah korban dari ideologi perang yang menghapus makna kemanusiaan. Dalam kisah ini, kita akan menelusuri bagaimana keberanian bisa berubah menjadi keputusasaan dan bagaimana rasa hormat bisa diselewengkan menjadi alat pengendalian. Kalau kamu suka cerita-cerita sejarah yang membuka sisi tersembunyi dari masa lalu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya di channel Berbagi Cerita. Tempat di mana setiap kisah lama dihidupkan kembali, bukan untuk mengagungkan perang, tapi untuk memahami maknanya bagi kemanusiaan. Pada tahun 1944, ketika bayang-bayang kekalahan mulai menyelimuti Jepang, lahirlah sebuah taktik yang akan dikenang dunia sebagai simbol dari pengorbanan dan keputusasaan. Mereka menamainya kamikaze, yang berarti angin dewa. Namun di balik nama yang terdengar agung itu, tersembunyi kisah getir tentang manusia yang dipaksa menukar hidupnya demi ilusi kehormatan. Saat itu, pasukan Jepang berada di ujung tanduk. Armada laut dan udara sekutu semakin kuat, sementara Jepang kehilangan banyak pilot terbaiknya. Pesawat yang tersisa pun sudah tua, rapuh, dan kalah teknologi. Dalam keadaan nyaris putus asa, para pemimpin militer mencari cara untuk menahan laju musuh walau hanya sesaat. Dari keputusasaan itu lahir ide tentang unit serangan khusus yang diberi nama Tokotai. Tugas mereka sederhana namun mengerikan. Terbang sejauh mungkin, temukan kapal musuh, dan tabrakan diri bersama pesawat. Sebuah misi yang tak memiliki tiket pulang. Mereka tidak dilatih untuk menang, tetapi untuk mati dengan cara yang dianggap mulia. Dengan demikian, setiap pesawat menjadi bom hidup, dan setiap pilot menjadi senjata terakhir sebuah bangsa yang enggan menyerah. Bagi banyak orang di masa itu, kamikaze adalah lambang keberanian tanpa batas. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, kebenaran jauh lebih kelam. Itu bukan kisah pahlawan yang memilih mati, melainkan tragedi tentang pemuda-pemuda yang tidak pernah diberi pilihan untuk hidup. Jika kita membayangkan pilot kamikaze sebagai prajurit tangguh yang telah lama berperang, kenyataannya justru membuat hati hancur. Mayoritas dari mereka bukanlah tentara profesional, melainkan mahasiswa, pelajar, bahkan anak muda yang baru belajar memahami dunia. Banyak di antara mereka direkrut melalui program seperti Gakuto Juin yang menarik pemuda dari universitas untuk bergabung dengan militer. Usia mereka rata-rata di bawah 25 tahun, bahkan ada yang baru 16. Secara resmi, mereka disebut bergabung secara sukarela. Namun, kata sukarela di bawah sistem kekaisaran Jepang saat itu hanyalah ilusi. Tekanan sosial dan ideologi begitu kuat hingga menolak berarti mencoreng nama keluarga. Bagi masyarakat Jepang di masa perang, kehormatan keluarga lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Menolak bergabung sama artinya
dengan menjadi pengkhianat. Dan seorang pengkhianat bukan hanya dicemooh, tetapi bisa membawa bahaya bagi orang-orang terdekatnya. Maka banyak dari mereka memilih diam dan menyerahkan diri pada takdir yang telah disiapkan. Mereka berbaris mengenakan seragam penerbangan, menunduk hormat kepada bendera matahari terbit, dan mengucap janji setia kepada kaisar yang bahkan tidak pernah mereka temui. Di hati mereka bergolak rasa takut, namun juga keyakinan bahwa mati demi negara adalah satu-satunya cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Di balik wajah-wajah muda itu tersimpan dilema yang mendalam, antara ingin hidup dan takut dianggap pengecut, antara cinta kepada keluarga dan kesetiaan kepada negara. Mereka bukan pasukan yang berangkat dengan kebanggaan, tetapi anak-anak yang perlahan diyakinkan bahwa kematian mereka akan membawa arti bagi dunia yang sedang runtuh. Ketika para pemuda itu tiba di pangkalan pelatihan, mereka segera menyadari bahwa tujuan utama bukanlah untuk menjadi pilot yang hebat, melainkan untuk belajar bagaimana mati dengan terhormat. Masa pelatihan kamikaze dirancang bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk memastikan keberhasilan dalam misi bunuh diri. Mereka dilatih bukan untuk menghindar dari peluru, tetapi untuk menabrak dengan akurat. Pelatihan mereka berlangsung singkat, seringkali hanya beberapa bulan. Pesawat yang digunakan kebanyakan sudah tua dan rusak, sisa dari perang panjang yang menguras sumber daya. Mesin-mesin yang beratap bocor dan sayap retak itu menjadi peti mati terbang bagi mereka yang dikatakan berjuang demi kejayaan kaisar. Bahkan bahan bakar yang mereka bawa hanya cukup untuk 1 kali perjalanan. Seolah-olah sistem militer dengan sengaja menegaskan bahwa mereka memang tidak diharapkan untuk kembali. Namun bagian paling berat bukanlah latihan fisik, melainkan indoktrinasi mental. Para instruktur menanamkan kalimat yang berulang di kepala mereka, "Kamu berperang untuk mati." Kembali tanpa menabrak berarti aib. Setiap keraguan dianggap kelemahan. Mereka diajarkan untuk menghapus rasa takut, membunuh harapan, dan meyakini bahwa diri mereka telah mati sebelum benar-benar berangkat. Beberapa pilot muda bahkan menulis di buku harian mereka bahwa setiap malam mereka berbicara dengan bayangan kematian, mencoba berdamai dengan nasib. Ritual-ritual spiritual pun ditambahkan. Doa-doa Shinto dibacakan, bendera ditundukkan, dan mereka diingatkan bahwa kematian mereka akan membawa keberkahan bagi tanah air. Namun di balik semua itu, hanya ada satu kenyataan pahit. Mereka bukan sedang menempuh jalan kehormatan, tetapi sedang disiapkan untuk menjadi korban terakhir dari perang yang sudah hilang harapan. Hari-hari menjelang misi terakhir adalah waktu paling sunyi di pangkalan kamikaze. Di tempat seperti Chiran, suasananya begitu tenang, namun menakutkan. Para pilot muda hidup di antara dua dunia, masih bernafas, tetapi sudah merasa mati. Mereka tertawa bersama rekan-rekan sepelatihan, makan malam bersama, bernyanyi dengan senyum yang dipaksakan, seolah ingin melupakan bahwa esok mereka tidak akan kembali. Malam sebelum keberangkatan sering diisi dengan menulis surat terakhir untuk keluarga. Surat-surat itu menjadi saksi betapa lembut hati para pemuda yang telah ditelan ideologi perang. Ada yang menulis kepada ibunya dengan penuh kasih, meminta maaf
karena tidak bisa berbakti lebih lama. Seorang pilot muda bernama Fujio Wakamatsu menulis bahwa ia akan terbang dengan senyum terakhir demi kebanggaan sang ibu. Kata-katanya sederhana, namun di baliknya tersimpan kepedihan yang tak terlukiskan. Pagi hari, mereka mengenakan seragam penerbangan, memasang ikat kepala bertuliskan matahari terbit, dan berdiri tegak di bawah bendera Jepang. Di hadapan para komandan, mereka menundukkan kepala, lalu naik ke pesawat yang telah menunggu dengan bahan bakar secukupnya untuk satu arah. Saat baling-baling mulai berputar, udara di pangkalan menjadi hening. Rekan-rekan di darat melambaikan tangan, mengetahui itu adalah salam terakhir. Ketika pesawat-pesawat itu perlahan terbang meninggalkan landasan, sebagian menatap langit dengan air mata yang ditahan. Mereka tidak melihat pahlawan, tetapi sahabat-sahabat muda yang sedang menuju keabadian yang dipaksakan. Langit menjadi saksi bisu atas keberanian yang lahir dari keputusasaan. Dan setiap pesawat yang hilang di cakrawala membawa serta harapan yang ikut padam. Ketika perang mencapai puncaknya, taktik kamikaze mencapai intensitas yang mengerikan. Pada pertempuran Okinawa, ratusan pesawat lepas landas membawa pilot muda yang tahu bahwa mereka tidak akan kembali. Serangan demi serangan menghantam kapal-kapal sekutu, menenggelamkan puluhan dan melukai ribuan prajurit. Di mata dunia, kamikaze menjadi simbol keteguhan Jepang. Namun di balik angka dan pujian itu, ada ribuan kisah manusia yang hancur dalam diam. Bagi pilot yang gagal mencapai target, hidup justru menjadi hukuman. Mereka kembali ke pangkalan dengan rasa malu yang tak tertanggungkan. Di mata sistem militer, mereka bukan penyintas, melainkan kegagalan. Beberapa hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, memikul beban bahwa mereka selamat ketika rekan-rekan mereka telah gugur. Sementara bagi keluarga di rumah, surat terakhir menjadi warisan tunggal, satu-satunya pengingat bahwa cinta pernah bersemayam di balik seragam perang. Setelah perang usai, Jepang tidak lagi mengagungkan kamikaze sebagai lambang kejayaan, melainkan mengenangnya sebagai pelajaran pahit. Di kuil Yasukuni, nama-nama mereka diabadikan, bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat tentang betapa jauh manusia bisa tersesat ketika kehormatan dijadikan alasan untuk melupakan kehidupan. Pada akhirnya, kamikaze bukan sekadar kisah keberanian, melainkan potret tentang sistem yang menghancurkan masa muda demi ilusi kemuliaan. Mereka terbang bukan karena ingin mati, tetapi karena tidak diberi kesempatan untuk hidup. Setiap pesawat yang jatuh bukan hanya ledakan di lautan, tetapi juga tangisan dari generasi yang dikorbankan oleh perang dan kebanggaan. Dari langit yang sunyi itu, kita mendengar pesan yang abadi. Tidak ada kemenangan yang lahir dari kematian yang dipaksakan.